Persyaratan dari Guildmaster untuk bisa masuk 10 besar tim di leaderboard pun akhirnya disetujui Lingxi. Dengan sangat percaya diri, Lingxi pun lalu pergi meninggalkan tempat itu sambil mengatakan bahwa ia akan bertemu lagi dalam sebulan. Sedangkan Tiana yang menyaksikan kesanggupan Lingxi tersebut merasa pesimis akan Lingxi. Hal itu dikarenakan ia mengetahui bahwa tim leaderboard atau papan skor yang selalu diperbarui setiap minggu kebanyakan hanya diduduki oleh pemain pro. Tim manapun dapat masuk ke leaderboard dengan mengirimkan permohonan terlebih dahulu. Dan peringkat dari tim akan ditentukan oleh sistem berdasarkan dengan jumlah dungeon yang telah mereka selesaikan dalam seminggu. Setiap dungeon yang mampu diselesaikan setiap minggunya akan diberi penilaian, yang mana juga dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dungeon dan juga rank penyelesaiannya. Pada dasarnya, Lingxi akan menghadapi tim lain di dalam leaderboard. Dan lagi posisi 10 besar selama ini hanya diduduki oleh 5 guild besar. Dan dengan Guildmaster yang meminta Lingxi untuk bisa masuk 10 besar dalam leaderboard, hal itu bisa dikatakan hampir mustahil. Tiana, kudengar kalau Lingxi secara khusus direkrut olehmu. Apa itu benar? Iya, saat itu aku ingin merekrutnya ke dalam guild, jadi itu artinya kaulah yang mendekati Lingxi terlebih dahulu, dan bukanlah dia, kan? Iya, aku yang mendekati Lingxi. Baiklah, kalau begitu kau bisa pergi sekarang. Divisi 3 adalah sumber penting darah baru dalam guild, jadi kita akan mengandalkanmu lagi, Tiana. Iya, tentu saja. Maka aku akan pergi sekarang, Guildmaster. Tiana pun lalu pergi dari tempat itu. Wakil Guildmaster Kokoli pun mengetahui maksud dan tujuan Guildmaster menanyakan hal tersebut kepada Tiana. Hal itu dikarenakan ia ingin tahu apakah Lingxi memiliki motif tersembunyi atau tidak. Karena jika saja yang mendekati adalah Lingxi terlebih dahulu, maka dipastikan Lingxi memiliki motif tersembunyi. Lalu Kokoli juga meragukan Lingxi yang ternyata dengan mudahnya menerima begitu saja tuntutan dari Guildmaster. Namun, ternyata Guildmaster telah yakin bahwa Lingxi yang memiliki kepercayaan diri seperti itu dipastikan akan menyetujui hal tersebut. Hanya saja yang membuat ia penasaran kini ialah, kira-kira orang seperti apa yang akan direkrut Lingxi nanti. Singkat cerita, Lingxi telah kembali ke markas divisi ketiga. Ryuko dan Wasabi pun menanyakan pada Lingxi tentang masalah apa yang diberikan Guildmaster kepadanya. Lingxi pun lalu mengatakan kepada mereka bahwa semua baik-baik saja, dan Lingxi memberi kabar kepada mereka bahwa ia telah diizinkan membentuk tim. Asalkan ia bisa memasuki 10 besar dalam sebulan, maka timnya akan disahkan secara permanen. Dan kabar mengenai harus masuk 10 besar leaderboard langsung membuat Wasabi terkejut. Wasabi lalu berpikir jika Lingxi berkeinginan membuat timnya, maka Wasabi pun merasa bahwa ia pun harus turut membantunya. Karena ia sendiri pun tidak bisa menyangkal bahwa Lingxi telah membuat ia terkejut berkali-kali dengan pencapaiannya. Dengan Lingxi yang mampu mencapai sesuatu yang tidak mungkin, dan juga selalu menginginkan untuk menjadi lebih kuat, maka Wasabi pun merasa bahwa Lingxi adalah orang yang lebih layak dibandingkan dengan pengejarannya selama ini. Maka ia pun merasa akan bersedia melepas jabatannya sekalipun jika saja dibutuhkan oleh Lingxi. Tak lama kemudian, Tiana pun kembali. Dengan ekspresi yang cemas dan kecewa, ia lalu bertanya kepada Lingxi. Lingxi, apakah menjadi independen sungguh lebih baik bagimu? Lingxi pun lalu terdiam sejenak. Dikarenakan ia tahu bahwa Tiana kemungkinan mencemaskannya. Aku berbeda denganmu. Aku tidak memiliki beban apapun. Aku ingin menjadi independen dikarenakan aku takut sikap santaiku akan menjadi beban untukmu, menyebabkan masalah dan tanggung jawab yang tidak perlu. Aku tidak menyangkal bahwa memang aku takut dengan pengaruh dari guild. Namun, bagaimanapun aku bisa mencapai apa yang kumiliki hari ini, juga berkat bantuanmu. Jadi, jika kau memerlukan bantuanku, aku pasti akan berada di sampingmu. Tiana pun lalu terkejut dengan apa yang terlontar dari ucapannya itu, dan sontak membuat wajahnya memerah karena tak tahu harus bagaimana dikarenakan ucapannya yang keluar begitu saja. Dan Lingxi pun lalu hanya terdiam dikarenakan ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bagus, bagus, ucap Ryuko memecah keheningan. Ayo independen dan melakukan hal yang besar. Ayo, ayo. Tenanglah,
kita membutuhkan setidaknya 4 orang dalam tim untuk bisa bergabung di tim leaderboard. Kita masih harus mencari rekan tim lagi. Wasabi juga ikut bersemangat dikarenakan ia juga tidak sabar lagi untuk dapat menyelesaikan semua Dungeon Insanity dan memanen semua equipment tingkat tinggi dari dungeon. Apalagi ketika Ryuko mengatakan bahwa masih banyak dungeon dengan rekor yang belum dipecahkan. Jadi hal tersebut akan membuat mereka lebih mudah lagi untuk mencapainya. Hal itu pun langsung membuat Wasabi dan Ryuko semakin bersemangat. Namun tiba-tiba, Wasabi, kamu tidak tergabung ke dalam tim. Skillmu tidak memenuhi standar. Itu karena levelku kan? Tidak apa-apa, aku bisa menaikkan levelku bersama dengan Ryuko selama beberapa... Tidak, itu bukan karena levelmu. Ini skillmu. Semua skillmu sangat tidak cocok. Saat ini, bahkan Little Ryuko bisa mengalahkanmu dengan mudah kan? Lagi pula sudah ada Tiff di dalam tim, jadi kita tidak membutuhkan 2 kelas yang sama sekarang. Semangat Wasabi yang sebelumnya kini telah sirna, dan dengan putus asa ia menerima ucapan Lingxi tersebut. Ia pun lalu memilih untuk beranjak pergi dari tempat itu. Sedangkan Lingxi hanya meminta pengertian kepada Wasabi supaya keputusannya tersebut tidak merusak hubungan persahabatan pada mereka. Setelah kau menemukan anggota yang kau butuhkan, kuharap aku bisa berduel dengannya. Hanya sekali saja, beri aku kesempatan, ucap Wasabi, dan ia pun lalu pergi dari tempat itu. Sudah tidak ada banyak waktu lagi bagi Lingxi, dan ia pun harus sesegera mungkin menemukan rekan untuk timnya. Dan untuk saat ini, yang harus ia temukan terlebih dahulu adalah seorang archer. Tempat lalu berpindah, di bawah rembulan yang bersinar terang benderang, dan juga di tengah rimbunnya pepohonan. Ada 3 orang player yang sedang berlari mengejar seseorang. Mereka telah mencari di setiap sudut hutan, namun ternyata mereka tetap belum bisa menemukannya. Ternyata ketiga orang tersebut adalah orang-orang dari Dark Wolf Workshop, yang mana orang yang mereka cari adalah seseorang yang telah berani menyinggung mereka, dan mereka bertekad akan terus mencarinya dan memberinya pelajaran. Di saat mereka masih sedang sibuk mencarinya, tiba-tiba sebuah tembakan tepat mengenai salah satu orang. Kedua rekannya yang berada di depannya pun melihat ke arah belakang. Betapa terkejutnya mereka, ternyata salah satu rekannya telah tewas tertembak. Belum juga sempat memahami situasi yang terjadi, tiba-tiba muncul satu tembakan lagi dan tepat mengenai salah satu player. Yang artinya dari 3 orang, kini hanya tersisa 1 orang. Orang itu pun langsung bergegas pergi melarikan diri sambil menyumpah, "Sialan." Hingga pada akhirnya, ia kini dapat berlindung di balik pepohonan dan berharap bala bantuan dari workshop tiba. Sembari mencari tanda-tanda keberadaan penembak itu berada, di atas salah satu pohon, sebuah sniper tidak sengaja membuat seekor burung terusik hingga membuat burung itu terbang. Adanya burung yang tiba-tiba terbang itu ternyata disadari oleh 1 orang yang tersisa tersebut, dan juga mulai sadar bahwa penembak itu berada di atas pohon tersebut. Namun belum sempat ia mengambil tindakan, dengan cepat tembakan pun tepat mengenai kepalanya, dan orang itu pun langsung tewas seketika. Sniper itu pun mulai keluar dari persembunyiannya. "GG," ucapnya, yang diketahui ternyata namanya adalah Dark Vader. Singkat cerita, tempat lalu berpindah. Terlihat Dark Vader sudah berada di tempat itu. Kemunculannya ia di tempat itu ternyata telah menarik perhatian banyak orang. Dan ternyata hal itu dikarenakan seorang archer yang memakai senjata api memang sangatlah langka. Walaupun bisa dikatakan senjata api juga memiliki damage yang sangat tinggi. Namun dikarenakan senjata api merupakan senjata yang sangat sulit untuk didapatkan, maka sangat sedikit archer yang mau memakai senjata tersebut. Dan untuk sniper yang digunakan saat itu disebut Celestial Falcon, yang memiliki drop rate sangat rendah dan hanya bisa didapatkan di dungeon kesulitan tingkat tinggi. Di suatu bar, pada saat Dark Vader lagi enak-enaknya minum, tiba-tiba datang seseorang menghampirinya. Sniper berat Celestial Falcon, tudung hitam, tinggi, dan kurus.
suka meminum dark beer. Pure Dark Vader. Dark Vader pun hanya melirik sini saja ketika Lingxi menyapanya. Lingxi sendiri sudah menduga bahwa respon Dark Vader akan seperti itu. Hal tersebut sama seperti rumor yang didengarnya, yang menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang ramah hingga ia mendapatkan julukan serigala penyendiri. Dan ejekan yang ia berikan ke lawan yang telah dikalahkan adalah GG. Namun orang antisosial seperti dirinya ternyata di kehidupan Lingxi sebelumnya merupakan orang yang menjadi sniper nomor 1 di Heavenland. Bahkan ia juga mendapatkan peringkat 1 dalam leaderboard profesi membunuh. Maaf atas gangguannya. Aku hanya ingin berbicara denganmu mengenai kerjasama. Kuharap untuk mengundangmu ke timku dan mengambil bagian dalam leaderboard. Tentu saja aku akan memberimu. Tiba-tiba gelas yang dipegang Lingxi pun pecah karena ditembak Dark Vader. Nyahlah. Sepertinya kau terlihat tidak menyukai bentuk komunikasi yang seperti ini. Jangan salah paham, aku bukanlah salah satu orang dari pencari superstar. Aku hanya berpikir bahwa kau sungguh cocok menjadi rekan timku. Jika kau bersedia membicarakannya, maka temui aku besok di pintu masuk Dungeon Ancient Masonry Cave. Besok sore, aku percaya kau akan merubah pendapatmu setelah datang. Oh, dan juga jika kau ingin meningkatkan senjatamu, kita bisa membantumu mendapatkan sniper berat, Shadow Killer, kepadamu, ucap Lingxi. Dark Vader pun meliriknya sekali lagi sembari melihat Lingxi yang pergi meninggalkannya sembari berbicara bahwa ia akan menunggunya besok. Singkat cerita, selepas Lingxi menemui Dark Vader, ternyata ia segera lock out dari game. Ia mulai mengeluhkan rasa sakit pada tubuhnya yang selalu ia rasakan setiap kali ia lock out dari game. Di hadapannya juga sudah disiapkan makanan yang disiapkan Pak Tua oleh Lingxi, dan juga sepucuk surat. Ketika ia membaca surat itu, ia terkejut, yang ternyata isi surat tersebut merupakan surat izin sekolah. Ia tidak menyangka bahwa Pak Tua ternyata benar-benar serius menyuruhnya untuk mengikuti pendidikan wajib di sekolah. Mengetahui kebaikan Pak Tua tersebut, Lingxi pun mulai merasa khawatir, kalau saja ia kelak hanya akan mengecewakannya jika sampai ia tidak pergi ke sekolah. Tiba-tiba terdengar suara orang sedang marah-marah dari arah luar. Dan ternyata itu adalah seorang penagih utang yang sedang memarahi Pak Tua. Dikarenakan sebelum anaknya Pak Tua meninggal, ternyata anaknya telah berhutang sangat banyak ke orang itu. Orang itu pun lalu menunjukkan bukti tanda tangan anaknya ketika meminjam uang padanya. Sedangkan Pak Tua yang baru mengetahui hal tersebut pun hanya bisa meminta maaf padanya. Apa yang kau lakukan? Biarkan Pak Tua pergi. Penagih utang yang terkejut dengan kedatangan seorang pria yang membela Pak Tua pun lalu berpikir bahwa Lingxi itu adalah cucunya. Penagih utang itu lalu memaksa Lingxi untuk dapat membayar utang sebanyak 1 juta. Jika tidak, orang itu mengancam akan membawa Pak Tua dan menjual organ tubuhnya. Lingxi yang menerima ancaman tersebut pun tidak terima. Namun ternyata dengan cepat segera dihentikan Pak Tua. Di tengah emosinya, Lingxi lalu mencoba untuk menahan diri. Ia sadar bahwa saat ini ia berada di dunia nyata, dan orang itu mungkin dapat dengan mudah membunuhnya. Seandainya saat ini Lingxi sudah awaken, mungkin orang itu dapat dengan mudah diatasinya. Lingxi pun lalu menyanggupi untuk membayar utang itu. Namun ia meminta waktu tambahan untuk membayarnya. Penagih utang yang paham bahwa tak ada pilihan lain lagi, dengan terpaksa menyetujuinya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberi waktu 2 bulan. Namun ia meminta 1,5 juta dan tidak bisa kurang. Dan lalu orang itu pun pergi sembari berkata bahwa ia akan kembali 2 bulan lagi. Pak Tua lalu hanya bisa bersedih sembari kebingungan karena tidak tahu bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang 1,5 juta dalam 2 bulan. Lingxi yang mencoba menenangkan kakek lalu mengajaknya masuk dan berkata kepada kakek untuk menyerahkan saja urusan uang itu kepada Lingxi. Apa kau punya solusi? Ya, jawab Lingxi sembari berpikir bahwa kini ia harus benar-benar bermain dengan cepat dikarenakan hanyalah pemain level 15 yang sudah awaken saja yang bisa mengaktifkan fungsi untuk menghubungkan mata uang dari kedua dunia. 2 bulan.
Aku harus melakukan rencananya lebih cepat. Singkat cerita, Ling Si pun lalu kembali ke dalam game. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, ia pun langsung menuju pintu masuk dungeon Ancient Machinery Cave. Terlihat di tempat itu sudah ada Ryuko yang telah menunggu. Ryuko terlihat sangat senang yang mana akhirnya ia bisa memasuki dungeon bersama Ling Si lagi. Namun di saat yang sama, ia juga sedang merasa kesal. Hal itu dikarenakan ia telah bertemu iblis sesampainya ia di tempat itu. Dan ternyata iblis yang dimaksud Ryuko adalah Tilis. Ling Si pun lalu memperkenalkan Ryuko kepada Tilis dan memberitahunya bahwa Tilis akan bergabung dengan tim mereka. Ryuko yang masih mempertanyakan Ling Si kenapa mengajak wanita iblis itu bergabung ke dalam tim, tiba-tiba dikejutkan dengan suara lain. Sepertinya kedua orang ini adalah rekan timmu, ucap Dark Vader, yang ternyata akhirnya datang juga ke tempat itu. Aku hanya tertarik pada sniper rifle Shadow Killer. Kuharap kau menepati janjimu, tambah Dark Vader. Ling Si pun lalu menjelaskan bahwa sniper rifle Shadow Killer hanya bisa drop ketika beberapa kondisi terpenuhi. Dan mengenai penyelesaiannya, Ling Si memberitahu Dark Vader bahwa ia sangat mempercayai kemampuan kedua rekannya. Namun, jika Dark Vader tidak mempercayainya, ia diizinkan untuk mengetesnya sendiri. Tilis yang langsung bersemangat dengan adanya tes kemampuan tersebut, tiba-tiba terkejut dikarenakan yang ditunjuk Dark Vader ternyata adalah Ryuko. Oh, kau punya penilaian yang bagus. Kau pasti tahu kalau aku sangatlah kuat. Kenapa kau memilih bocah itu? Apa kau meremehkanku? Berapa banyak air yang bisa ditampung ember kayu? Semuanya bergantung pada panjang pendeknya bagian kayu. Baiklah, aku setuju. Ah, apa yang kau maksud? Ember apa? Kenapa juga kita membutuhkan air? Ucap Ryuko yang ternyata tidak paham maksud dari ucapan Dark Vader. Kini Ryuko dan Dark Vader sudah bersiap untuk duel kecil mereka. Ayo mulai, aku ingin melawan serangan sniper rifle. Dan ternyata Dark Vader langsung mengganti senjatanya. Aku tidak perlu menggunakan itu. Mari kita mulai, ucap Dark Vader yang ternyata telah mengganti senjatanya menggunakan pistol ganda. Oh, pistol ganda. Kukira kau akan menggunakan senjata sniper beratmu. Flying Shield. Ryuko pun lalu dengan cepat melempar shieldnya. Dark Vader lalu mengambil langkah mundur guna menghindari serangan tersebut. Kau memiliki punggung bawah yang cukup kuat. Ryuko pun langsung melompat untuk mengambil shieldnya yang masih melayang di udara. Dan shieldnya berhasil ia tangkap. Lalu sesegera ia pasang di hadapannya. Dan tembakan berturut-turut yang ditembakkan Dark Vader pun lalu dengan tepat waktu dapat dihalau Ryuko. Tidak kusangka bajingan kecil itu lincah. Memang dia sudah berkembang. Aku bahkan tidak menyadarinya. Shield Dash. Serangan tumbukan menggunakan shield dilancarkan Ryuko. Hanya saja masih mampu dihindari Dark Vader. Tembakan berturut-turut terus dilancarkan ke arah Ryuko. Namun dengan perisai kuat yang dimilikinya, tembakan tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan Ryuko masih dapat menahan tembakan tersebut sembari maju mendekati Dark Vader. Hingga saat ia telah mencapai jangkauannya, Ryuko pun langsung melompat ke hadapan Dark Vader. Nikmatilah perisai yang dihantamkan ke wajahmu ini. Kena kau. Metallic Dance. Skill tendangan yang kuat namun elegan selayaknya wanita anggun yang sedang berdansa pun dilancarkan Dark Vader pada perisai milik Ryuko. Hingga perisainya pun terlepas. Lalu dilanjutkan dengan tembakan berturut-turut. Ryuko yang terlepas dari perisainya akhirnya tak dapat menghalau tembakan tersebut dan ia pun terkena telak oleh tembakan itu. Serangan bajingan ini dikemas dengan sangat rapi. Ryuko yang saat ini sedang mencoba untuk memposisikan dirinya kembali. Tiba-tiba terlihat kaki Dark Vader sudah bersiap untuk menendangnya lagi. Dan boom! Tendangan kuat tepat mengenai wajah Ryuko hingga ia pun terpental. GG, ucap Dark Vader. Kekuatan bajingan kecil itu mungkin setara dengan pria bersenjata. Tapi sayang sekali, kekuatannya terungkap setelah terkena serangan pria bersenjata. Sepertinya pertarungannya telah selesai. Kurasa tidak. Dari balik kepulan debu,
Tiba-tiba terlihat sepasang mata yang mengerikan. "Hah? Apa-apaan itu?" ucap Dark Vader yang terkejut melihat Ryuko telah berubah menjadi raksasa. Sontak Dark Vader pun memilih untuk mundur sembari menembakinya dan menjaga jaraknya pada jarak aman. Namun, dalam wujud Ryuko yang saat ini, tembakan tidak lagi berpengaruh apa-apa padanya. Bahkan gerakan Ryuko kini juga jauh lebih cepat. Hingga tak selang lama kemudian, ia sudah berada di dekat Dark Vader. Dan hap, Dark Vader pun berhasil ditangkapnya. Dan ia kini telah kehilangan kekuatan untuk bergerak. Kusarankan kau untuk menggunakan sniper beratmu. Kalau tidak, kau tidak akan mampu untuk menang melawanku, Dark Vader. Bahkan meskipun kau akan menjadi pengguna senjata api jarak jauh terkuat di Heavenland di masa depan dan juga memiliki kekuatan yang tak terukur, kau tidak seharusnya meremehkan potensi luar biasa Little Ryuko. Karena yang berdiri di hadapanmu adalah orang yang akan menjadi salah satu dari 6 perisai ilahi di masa depan, Sacred Mountain Ryuko. Hingga pada akhirnya Dark Vader yang telah mengakui kemampuan Ryuko pun mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengetesnya lagi dan lebih baik segera menuju dungeon. Tim sementara berisikan 4 orang akhirnya terbentuk dengan target penyelesaian adalah untuk mendapatkan senjata sniper Shadow Killer dan juga menghancurkan rekor untuk tingkat kesulitan spesial dari dungeon Ancient Masonry Cave. Alasan lebih memilih tingkat kesulitan spesial daripada Insanity adalah dikarenakan hadiah yang akan didapatkan. Senjata sniper Shadow Killer hanya akan didapatkan dari tingkat kesulitan spesial jika mampu menyelesaikannya dalam waktu 45 menit. Sedangkan kalau tingkat Insanity, hadiah yang akan didapatkan adalah Claymore Shadow Killer untuk warrior. 45 menit? Apa itu mungkin? Kau tahu, rekor sekarang untuk tingkat kesulitan spesial adalah 1 jam 27 menit. Dan itu berarti kita memerlukan waktu 42 menit lebih cepat dari rekor yang sekarang. Tidak akan ada masalah. Ayo kita segera memasuki dungeon. Maka berdasarkan rencanamu, kau pikir berapa lama yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan dungeon tersebut? Tanya Dark Vader. 20 menit. Dan mereka pun lalu mulai memasuki dungeon. Di dalam dungeon Ancient Masonry Cave, Tilis yang merasa ucapan Lingxi yang mana mereka akan mampu menyelesaikan dungeon tersebut dalam waktu 20 menit lalu mempertanyakannya pada Lingxi. Lingxi pun lalu menjelaskan bahwa mereka nanti akan menggunakan metode yang berbeda dari biasanya. Seharusnya dalam menyelesaikan dungeon tersebut mereka diharuskan memasuki ketiga gua yang juga merupakan peta mini yang harus mereka selesaikan, yang mana setiap peta mini merupakan satu lantai yang akan menuntun mereka ke lantai terakhir, dan lantai terakhir tersebut mereka diharuskan mengalahkan mekanik Griffin Kayla. Dan dalam metode yang diberikan Lingxi kali ini bukanlah metode penyerangan cepat, melainkan bisa dikatakan itu adalah metode yang cukup licik dikarenakan mereka hanya menggunakan peta untuk keuntungan mereka dan juga mereka tidak perlu untuk membunuh seekor monster pun dalam perjalanan menuju ruangan bos. Untuk membuat sensasi misteri di dalam dungeon tersebut, terdapat banyak lubang di lantai, dinding, dan langit-langit, yang mana lubang-lubang tersebut dapat membuat perasaan tidak nyaman bagi siapapun yang melihatnya. Namun mereka dipaksa Lingxi untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Hal itu dikarenakan nantinya mereka diharuskan untuk memasuki salah satu lubang tersebut. Mungkin belum ada yang tahu bahwa ribuan lubang di tempat tersebut itu terhubung seperti jaring laba-laba, dan tidak akan ada yang tahu kemana lubang itu akan menuntun mereka. Namun tidak begitu dengan Lingxi. Ia sudah tahu dari sekian banyak lubang tersebut, ada satu lubang yang mana itu akan langsung menuju ke lantai terakhir. Dengan dipimpin oleh Lingxi, rekan-rekan yang lain pun mulai mengikutinya dari belakang untuk memasuki salah satu lubang. Diketahui bahwa di kehidupan Lingxi yang sebelumnya, lubang tersebut dapat ditemukan berkat usaha eksplorasi dari pemain yang tak terhitung jumlahnya, hingga pada akhirnya mereka menemukan lubang tersebut dan akhirnya menjadi cheat dalam lubang tersebut.
Hal itu dikarenakan semua orang dapat menghindari kumpulan monster dengan menggunakan jalan pintas itu. Dalam langkah, mereka juga diharuskan untuk tetap tenang jika mereka tidak ingin monster di tempat itu mengetahui keberadaan mereka. Beberapa waktu pun berlalu. Mereka masih terus berjalan menyusuri terowongan sembari sesekali mempelajari hal-hal yang ada di tempat tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung terowongan yang mana itu merupakan lubang yang dalam. Dengan arahan dari Lingxi yang mengatakan untuk melompat ke lubang itu, Ryuko pun tanpa ragu sedikit pun langsung melompat, lalu disusul juga oleh rekan-rekan yang lain. Gimana kita? Aku sangat linglung setelah semua terowongan itu. Kita bergerak horizontal 16 kali, tapi kita merubah ke posisi vertikal 12 kali. Ini lantai terbawah. Bukan hanya lantai terbawah, aku tak menduganya. Kita datang langsung ke Venel, bos. Aku mengenali sungai bawah tanah ini. Itu merupakan sungai rendah hati yang berada di dasar dungeon. Aku tak mengira bahwa kau benar-benar mengetahui jalan pintas menuju lantai terbawah. Melihat struktur dari tempat ini, di atas kita seharusnya habitat dari bos. Humble Mechanical Guardian, Subterraneous Kayla. Bos saat ini masih terlihat sedang tertidur, dengan cakar dan armor milik bos yang sangat kuat. Ryuko pun berpikir bahwa kemungkinan mereka tidak akan bisa menembus kulitnya. Sudah 12 menit berlalu sejak mereka memasuki dungeon, dan Tilis pun menyuruh Lingxi untuk cepat-cepat mengatakan apa yang harus mereka lakukan, dikarenakan waktu yang tersisa hanya 20 menit. Namun ternyata Lingxi mengatakan bahwa kemampuan Tilis tidaklah dibutuhkan. Yang bisa melakukannya saat ini adalah Dark Feather. Dengan membawaku kemari, jika aku tidak salah, targetku adalah hal yang di sana itu kan? Ekor Subterraneous Kayla. Dugaan Dark Feather ternyata benar, karena hanya senjata sniper berat yang hanya bisa mencapainya. Dengan menembak menggunakan sniper berat dari jarak yang aman, setelah ditembak bos akan bermusuhan dan akan menargetkan mereka. Namun dikarenakan posisi mereka saat ini, bos tidak akan bisa menyerang, lalu akan dipaksa untuk kembali. Bisakah aku menyerang sekarang? Ya. Senapan sudah mulai ditembakkan dengan peluru yang kini sudah tepat mengarah ke ekor bos. Dan bos pun berteriak kesakitan. Dengan tembakan yang sudah berhasil mengenai bos, maka dipastikan bos akan langsung datang mencari mereka. Namun dikarenakan mereka berada di tempat yang tersembunyi, maka tidak akan bisa menemukan mereka dan hanya berbalik lagi ke tempatnya. Dark Feather lalu tiba-tiba melihat suatu kesempatan. Ia langsung mengarahkan senapannya kembali dan menembaki bos. Dan ternyata ia melihat celah pada saat bos berbalik untuk kembali, dan ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menambahkan damage pada bos. Diketahui bahwa ternyata Subterraneous Kayla merupakan musuh mematikan bagi para mage dan archer, yang mana bos itu akan langsung mengincar dan mengunci mereka dengan serangan gelombang sonic, dan dipastikan para mage dan archer akan menerima kerusakan yang sangat tinggi dikarenakan serangan tersebut. Bahkan Dark Feather sebelumnya tidak pernah bisa memiliki kesempatan untuk menggunakan snipernya, dan hanya menggunakan pistol gandanya, dan harus bergantung pada penyerang jarak dekat untuk dapat mengurangi HP-nya sedikit demi sedikit. Dan Dark Feather pun tidak menyangka bahwa Lingxi dapat memikirkan metode seperti itu. Serangan dari Dark Feather tadi lagi-lagi membuat bos mengarah ke arah mereka, dan lalu hanya berbalik kembali lagi. Namun, ternyata kali ini Dark Feather mendapatkan kesempatan yang lainnya lagi. Dark Feather langsung melompat ke sebelah sisi jembatan dan berbaring mengambil posisi menembak. Dan tembakan lalu dengan tepat mengenai ekor bos lagi. Ternyata Dark Feather melihat celah pada saat bos mengarah kembali dan memanfaatkan hal tersebut hingga ia pun bisa memberikan 2 kali damage besar dalam sekali jalan. Beberapa saat pun berlalu, telah berkali-kali bos hanya datang dan pergi. Dengan Dark Feather yang sudah menyadari bahwa ia dapat memberikan damage 2 kali dalam sekali jalan,
Hal itu membuat perkiraan waktu penyelesaian dalam waktu 20 menit telah dipersingkat sekitar 4 menit. Dan pada akhirnya, GG. Mereka pun akhirnya bisa menyelesaikan dungeon tingkat kesulitan spesial dari Ancient Masonry Cave dalam waktu 16 menit. Dark Vader pun berhasil mendapatkan senjata yang diinginkannya, Sniper Rifle Shadow Killer, dan kerjasama mereka yang pertama pun dapat berakhir dengan damai. Tetapi, satu hal yang mereka sadari, ternyata kecepatan penyelesaian dungeon yang baru mereka capai ternyata telah menimbulkan diskusi yang menakutkan di forum Heavenland. Dan yang lebih parah lagi, setelah beberapa diskusi tersebut, akhirnya membuat banyak tim ingin menantang timnya Lingxi, yang hanya orang-orang kenal sebagai tim 16 menit.